Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya, Christopher Balagapita. Saya mahasiswa Universitas Kristen Wirowacana Sumba, program studi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tugas mikroekonomi, yaitu materi mengenai pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambahkan atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Di Indonesia, contoh monopoli adalah perusahaan-perusahaan yang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya, PDAM. PDAM atau singkatan dari Perusahaan Daerah Air Minum, yang menyediakan layanan dan distribusi air bersih bagi warga di berbagai daerah. Masyarakat memerlukan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari yang kemudian difasilitasi oleh pihak negara lewat hadirnya PDAM ini di tiap-tiap daerah. Kemudian ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. Yang kedua, tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Yang ketiga, terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Yang keempat, penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. Yang kelima, kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis. Adapun sumber monopoli. Pasar monopoli dapat tercipta karena berbagai sebab. Di antaranya, yang pertama, ditetapkan oleh hukum. Di Indonesia, misalnya, telah diatur dalam undang-undang bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian sumber yang kedua, monopoli alamiah. Monopoli yang tercipta dengan sendirinya karena pasar yang ada tidak efisien untuk menampung lebih dari satu penjual. Kemudian sumber yang ketiga, monopoli dengan lisensi. Tercipta karena adanya pihak lain yang mendaftarkan hak paten, hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual lainnya. Adapun kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, sifat barang yang tidak memiliki barang substitusi dekat membuat perusahaan monopolis tidak perlu mengelontorkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produknya. Yang kedua, pada monopoli secara alamiah, tambahan penjual justru akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi, sehingga monopoli justru akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Yang ketiga, dengan monopoli, pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Yang keempat, melindungi hak kekayaan individu sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Kemudian kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi dan meningkatkan jumlah produksi, dimungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisien. Yang kedua, pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain, meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Yang ketiga, keuntungan terpusat di produsen.
karena konsumen tidak memiliki pilihan selain pembeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih telah menonton videonya.